apalagi yang ketergantungan hidup dengan bisnis online dan lain sebagainya. Saya juga selaku ketua PPAPB Perkumpulan Pengusaha Asli Orang Asli Papua. Pengusaha, bicara tentang pengusaha ini berkaitan dengan jaringan. Hari ini proses lelang tidak terjadi sampai detik yang ada ini. Penyerapan anggaran APBN, APBD pun juga tidak ada. Kira-kira bagaimana? Terus kami juga yang sudah ikut proses tender hari ini sampai saat ini masih tinggal seperti biasa karena jaringan. Saya minta kepastian, tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam dasar laut sana tidak ada yang tahu kalau kabel optik itu putus. Yang menjadi pertanyaan buat saya kepada Bapak begini, sudah ada tim kah yang survei tahu bahwa kabel itu putus? Ini. Sudah ada tim kah yang survei? Atau Tuhan kasih tahu buat pihak Telkom? Aduh. Jangan kita terka-terka. Kan tadi Bapak bicara sama Ketua LSMD Provinsi bahwa kita bukan Tuhan. Nah, ini persoalan. Kalau kita hanya terka-terka bahwa kabel optik dari Sarmi ke Jayapura sini yang putus lalu Sarmi karena sebagainya aktif, sudah ada tim kerja kah yang pergi cek bahwa kabel optik itu putus? Itu pertanyaan. Dan itu pembodohan bagi kami. Yang kami tahu informasi bahwa kapal yang akan datang itu tanggal 30 kan, kalau tidak salah 30 atau tanggal 1. Kok sudah tahu informasi bahwa kabel di bawah dasar laut itu putus dari mana? Ada sistem yang lapor kan? Kalau ada sistem yang lapor, tolong buka itu buat masyarakat supaya masyarakat tahu. Karena ini pembohongan publik kalau saya bilang. Tidak boleh seperti itu. Sepakat. Tidak boleh. Diskriminasi. Begini kan nanti opini-opini masyarakat di luar daripada Pulau Papua ini, Papua tuh lagi kacau, lagi konflik, makanya jaringan lagi dimainkan. Itu yang tidak boleh. Seharusnya Telkom bertanggung jawab atas hal ini. Terus kami yang pengguna data yang lain-lain, misalkan beli data paket, dan siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira. Kalau tadi cuma IndiHome yang dipertanggungjawabkan oleh pihak Telkom, terus kami punya data-data yang kemarin kami beli 100 giga, 50 giga. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Jadi itu dua pertanyaan saya itu. Yang pertama, siapa yang tahu kabel optik di sana putus? Ada tim kan? Yang kedua, kami punya pertanggungjawaban untuk data-data paket data yang tadi beli 100 giga, 50 giga. Ini di sini siapa yang bertanggung jawab? Kalau cuma bertanggung jawab hanya untuk IndiHome saja. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, Telkom ini perusahaan besar BUMN milik negara, dan kami untuk menggelar kabel optik ini, kami butuh waktu hampir 1 tahun mensurvei titik koordinat rute kabel. Itu 1 tahun. Kami harus melakukan survei. Jadi rute kabel itu sudah disurvei, kabel akan jatuh di daerah mana, kedalaman berapa, koordinatnya sudah ada. Dan ketika Bapak tadi menanyakan putusnya kok kamu bisa tahu, ujungnya ada di kantor kami. Kami punya alat yang bisa mengukur, mendeteksi berapa kilometer kabel ini patah atau putus, dan di kedalaman berapa, itu ketahuan. Nah, oke, siapa tahu Bapak? Kalau Bapak orang sudah tahu kan, harusnya dipublikasi lewat Cepos atau media yang lain biar masyarakat itu tahu. Akhirnya tidak jadi seperti ini. Foto dan video, sampaikan. Sebenarnya di medsos sudah banyak. Medsos tapi jaringan lagi gangguan ini. Ya. Nah, itu harusnya kesannya di kantor-kantor sudah kasih pengumuman juga, kasih tahu. Ya, running text di TV juga sudah ada. Terus Bapak yang satu lagi, yang ketiga, supaya tidak terjadi kumpul-kumpul biar adil. Tadi saya dengar bahwa adik-adik dari kampus itu banyak menderita karena tidak ada jaringan, mau belajar, ada yang mau proses ujian, buka pendaftaran, tidak bisa. Kalau bisa untuk lebih adil, tidak usah kasih mati semua. Semua titik dimatikan. Biar adil. Biar adil. Jangan kita ciptakan manajemen konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Jadi kita ciptakan manajemen konflik. Tidak boleh terjadi. Malah lebih bagus, bro. Malah lebih bagus. Kampus itu kan luas, kas kumpul rakyat di situ aja. Di kampus saja. Iya toh? Nah, ini masukan. Oke, ini kan masukan yang akan saya sampaikan. Di Dian Harapan kalau ada yang tabrakan bapak banyak. Lanjut. Iya, jadi kalau untuk lebih adil itu kasih hilang semua. Biar kita tunggu sampai jaringan normal sama-sama, baru kita pengguna gunakan sama-sama. Tidak boleh begini, ini kan menurut penilaian saya itu kita ciptakan manajemen konflik. Ya mungkin di pemimpin daerah dong tidak ini, tapi kalau saling kecemburuan sosial ini, kenapa di Polda sana orang antri-antri depan rumah sakit sampai tadi kan Bapak bilang sudah dibatasi. Saya lalu lalang, saya tinggal di Klufka, saya lalu lalang di situ tuh. Tiap hari kok dibatasi apa? Masyarakat hari-hari di situ. Hari Minggu pun orang ibadah, orang ada. Nah, itu. Tidak boleh sama sekali. Di kampus aja. Sementara di kampus itu lagi menderita. Oh di sana lagi sebaiknya Bapak orang matikan semua sampai proses perbaikan selesai baru kasih hidup semua. Mungkin itu, terima kasih. Baik, itu nanti Pak Marani nanti akan saya teruskan ke IJM kami biar beliau nanti akan putuskan seperti apa koordinasinya ke pemerintahan seperti apa. Ya.
Mungkin seperti itu ya Pak ya. Artinya saya terima masukan termasuk dengan Pak Panji punya tadi semua akan saya Di sampaikan. kampus saja Pak aman. Ya, Mobil ya. terkadang tabrak orang manusia di situ. Pak Kapolsek juga semua tidak repot urus manusia juga kasihan. Kan di hutan-hutan banyak tuh, di Uncen itu luar. Tidak operasional keluar lagi kasihan. Nah, mungkin bukan cerak gitu maksudnya ada tambahan. Tadi Bapak bilang mungkin minggu awal ya, Bapak bilang lagi. Itu jaminan pemerintah hanya minggu awal sebagai apa baru nanti Ya, artinya kalau kita lihat di running text Metro TV itu tanggal 6 Juni kita kembali, itu tuh Kominfo punya jawaban berarti itu adalah informasi dari Telkom. Artinya Telkom sudah berusaha untuk awal bulan sudah pasti gitu. ya. Untuk mengantisipasi kan yang kayak kemarin tanggal 30 ini belum bilang nanti tanggal sekian sudah padahal ada sampai sekarang. Sehingga tetap kami juga pada komitmen kalau sampai tanggal 6 tidak ada kami akan datang. Nah ini depan kakak-kakak polisi juga kami sampaikan ini untuk kita semua. Bukan kami yang ada berdiri saja bicara tidak, ini untuk semua persoalan. Bapak kakak dong pukul warga dan semua semua ada. Sehingga tanggal 6 kalau kakak dong tidak barang semua ini kami akan turun. Yang terakhir, yang untuk saya sendiri terakhir apa yang hari ini kami bicara kakak catat. Karena kami akan ke Telkomsel kami akan tanya. Karena lihat kakak tidak catat. Ada yang rekam. Ya, jadi Ya. pokoknya apa yang kami bicara kami akan ke sana tanya. Jangan sampai kita ke sana baru tidak ada informasi itu kemarin. Sehingga aspirasi masyarakat itu dihargai, dicatat supaya masuk. Mungkin itu dari saya. Ya, ada. Kami sudah rekam juga, jadi nanti akan kami detailkan, kami akan sampaikan. Masih ada yang mau tanya lagi? Saya tambahkan satu mengenai yang tadi saya bilang itu jangan sampai dilupakan. Apa namanya pengguna internet yang menggunakan paket data. Kira-kira ini siapa yang bertanggung jawab? Karena ada orang beli data di sini itu mungkin 100 giga, 150 giga. Ini kira-kira nanti siapa yang bertanggung jawab mengenai data-data paket yang mereka beli? Kalau cuma IndiHome, salah satu contoh kemarin kejadian di Jakarta waktu listrik mati, PLN bertanggung jawab. Segala sesuatu PLN bertanggung jawab. Masa Telkom di Papua tidak bisa? Jadi, Itu ya, contoh. jadi terkait dengan Telkom, kalau Telkom IndiHome kami sudah siapkan. Telkomsel nanti kami koordinasi karena mereka juga punya kebijakan. Artinya macam tahun-tahun sebelumnya ketika seperti itu atau perusahaannya bisa kembali. Nah itu nanti manajemen Telkomsel yang nanti ini. Tapi kami akan sampaikan Siap. apa yang sudah disampaikan kawan-kawan di sini kita akan sampaikan. Kompensasi itu Ya. penting. Kompensasi pasti ada. Itu harus. Ya. Itu harus itu. Jadi ada. Jadi THR di bulan depan ya, THR ya. Teman masyarakat Kota Jayapura dapat THR dari Telkomsel, Ya. Telkom. Tepuk tangan. Tapi itu THR itu kan punya pusat yang Bali, kan berarti. Jadi Bapak, nanti kami saya punya informasi tanggal 6. Nanti kami datang kontrol lagi saya punya permintaan ya. Kami punya permintaan. Bahwa nanti tanggal 6 kami jumpa lagi. Jadi maksudnya Bapak punya data ini, Bapak jangan ini kami sudah lama capek juga dengar begini besok. Nah, kami yakin kami sudah ketemu sama Bapak. Kami punya informasi ini, kalau memang ada yang perlu dilanjutkan. Dan kami akan ketemu di tanggal 6. Bapak polisi, kakak ada orang. Kami ketemu tapi bukan ketemu yang Saya boleh minta tidak. satu ini juga. Benar. Saya boleh sampaikan. Iya. Benar. Saya boleh Oh, sampaikan sesuatu siap. untuk kita semua. Bisa. Ya. Kita semua sekarang dalam kondisi seperti ini. Dan mohon juga untuk kita semua dukung doa supaya Telkom bisa bekerja optimal. Baik. Bisa. Itu aja saya minta. Iya. Macam ini semua pesimis dan terang semangat begitu. Orang bilang ada aksi Iya. dulu baru ada reaksi. Bisa. Iya, betul. Sabar. Akan ada reaksi. Teman-teman, bisa kalau besok itu Bapak aktifkan Uncen punya internet. Bisa. Katanya bisa. Sebentar saya akan sampaikan dulu. Bisa kan tidak? Saya harus sampaikan dulu karena itu bukan keputusan saya. Ya kan Bapak kan minta saya doa. Saya tuntut balik. Ya sebagai orang beriman kan saya minta tolong kita Yang sama-sama. jelas 100% kami tuh tetap Iya. berdoa untuk Bapak. Nah, di kampus-kampus kan cuma 3. Yapis, Umel, Uncen. Kampus 3 apa? Di USTJ. Jayapura ada 23 kampus. Bapak ini kacau ini. Yang besar. Bapak lihat itu kan hutan Iya, lebar. bukan soal kampus besar, kampus kecil juga ada melahirkan SDM di Papua. Bapak kasih tahu kampus apa lagi? Sudah bahwasannya di Kota Jayapura ada 23 kampus. Ah, 23 swasta. kampus Bapak ya. Gitu. Nanti. Bapak hitung baru Bapak terhitung Poltekkes. Bapak izin.